Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya. Selamat pagi untuk siswa-siswi saya di kelas 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, 10 MIPA 3, dan 10 MIPA 4, dan di kelas 11 MIPA 1, 11 MIPA 2, 11 MIPA 3, dan 11 MIPA 4. Saya ucapkan salam kenal untuk kalian semua. Ya, selamat datang di tahun ajaran baru untuk yang kelas 10. Selamat menjadi keluarga besar SMA 1 Mencobo. Dan yang di kelas 11, selamat naik kelas di kelas 11. Oke, pertama saya akan memperkenalkan diri ya. Saya akan menemani kalian selama 1 tahun, yaitu belajar matematika peminatan ya, belajar matematika peminatan. Nama saya Priyo Wiharto, panggil saja Pak Priyo, atau kadang anak-anak itu atau teman-teman manggilnya Pak P dah, panggil itu enggak apa-apa. Jadi selama 1 tahun kalian akan bertemu saya di kelas 10 atau di kelas 11. Kelas 11 IPA. Matematika peminatan untuk di kelas 10 MIPA itu ada 3 jam, untuk di kelas 11 MIPA ada 4 jam. Ini saya informasikan untuk kelas 10 ya. Matematika peminatan adalah materi yang baru untuk kalian di SMA. Tidak karena kalian memilih jurusan MIPA, maka otomatis ada materi IPA yang ditambahkan, yaitu matematika peminatan. Jadi jenis matematikanya ada 2, yaitu matematika wajib dan matematika peminatan. Matematika wajib ada yang mengajar guru sendiri, matematika peminatan juga ada yang mengajar sendiri. Nah, apakah sama atau berbeda? Bisa sama, ada beberapa materi yang ada hubungannya atau ada yang tidak ada hubungannya. Jadi matematika wajib punya materi sendiri, matematika peminatan juga punya materi sendiri. Jadi ada yang berhubungan ya, ada yang berhubungan, ada juga yang tidak berhubungan. Kalau di kelas 10 jumlah jamnya 3 jam, kalau di kelas 11 jumlah jamnya 4 jam. Jadi anak-anak kelas 11 matematika peminatnya bertambah 1 jam. Untuk yang kelas 10 ya, saya akan memberikan tahu bahwa KKM yang nanti kalian kriteria ketuntasan minimal atau nilai minimal yang harus kalian dapatkan yaitu adalah 65 ya, 65. Jadi 65 itu nanti predikatnya adalah C. Kalau di kelas 11 KKM-nya adalah 70 ya. Kalau kalian nanti dapat nilai 70, ada kalian juga masih kategorinya C. Jadi kalau bagaimana untuk mendapatkan kategori yang B ya, kalau untuk kelas 10 nilai 75 minimal itu dapat B. Kalau yang kelas 11 ya berarti nilai sekitar 80 kalian bisa dapat B. Ada 2 jenis nilai. Yang pertama adalah nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Ya, nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Nilai-nilai pengetahuan itu ketika ada tes semesteran, pertanyaan dari saya dan soal-soal itu saya kategorikan ke nilai pengetahuan. Kalau nilai keterampilan yaitu kalian bisa memberikan kemampuan kalian di bidang matematika, menunjukkan misalkan di Bina Maju kalian bisa, nah itu saya punya nilai tersendiri. Oke. Anak-anak, saya akan membacakan beberapa hal yang perlu kalian persiapkan untuk selama 1 tahun ke depan. Pertama, kita belum tahu tatap mukanya ini sampai kapan, karena sampai bulan ini dan beberapa minggu yang ke depan pembelajaran masih dilaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ ya, jadi tidak diperkenankan tatap muka. Nah, jadi saya selalu mengingatkan kepada anak-anak kelas 10 dan kelas 11, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan ya, belajar di rumah, tidak perlu keluar rumah kalau memang itu tidak urusan penting. Nah, saya akan mencoba memberikan beberapa hal. Yang pertama itu hak dan kewajiban siswa. Nanti hak dan kewajiban siswa bisa kalian tambahkan sendiri atau bisa kalian usulkan kepada saya ya melalui grup WA. Yang pertama ya, hak siswa yaitu mendapatkan materi sesuai dengan jadwal. Yang kedua, mendapatkan nilai dan dari aktivitas belajar. Itu adalah haknya
ya, dan kewajibannya adalah mengikuti KBM sesuai jadwal dan mengerjakan tugas KBM tepat waktu. Nah, yang berikutnya yaitu saya akan memberikan tata cara penilaian saya kalau menilai kalian itu seperti apa. Hal yang saya perhatikan yang pertama kali adalah nomor 1, absensi siswa atau tingkat kehadiran kalian. Yang kedua adalah keaktifan. Yang ketiga adalah menyelesaikan tugas tepat waktu. Jika 3 hal itu kalian penuhi dengan baik, hak kalian mendapatkan nilai yang baik juga akan saya berikan. Saya punya kewajiban untuk memberikan itu. Oke. Sampai situ ya. Jadi, nah Pak, bagaimana kita belajar matematika peminatan untuk selama PJJ ini? Saya menggunakan apa? Sementara saya akan menggunakan WhatsApp ya. Sementara saya akan menggunakan WhatsApp grup matematika peminatan. Khusus grup matematika peminatan yang kelas 10 ya, kelas 10 MIPA 1, kelas 10 MIPA 2 dan sebagainya. Yang kelas 11 juga 11 MIPA 1, 11 MIPA 2, 11 MIPA 3 dan seterusnya. Jadi ada di grup masing-masing, nanti kita komunikasikannya di situ ya, kita komunikasikannya di situ, kita memberikan materi, saya juga memberikan materinya di situ, tanya jawabnya di situ dan sebagainya kita akan di situ ya. Nah, tata cara yang pertama di grup WhatsApp ya, semua anak kelas 10 dan kelas 11 sudah masuk grup WhatsApp matematika peminatan. Jadi saya akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan jadwal. Jadi kalau di sekolah memberikan jadwal hari Senin jam 10 misalkan ya, kalian harus standby jam 10 dari Senin ada matematika peminatan. Kalau kelas 11-nya hari Senin jam setengah 11 atau jam berapa, nah untuk teman-teman kelas 11 juga harus standby di situ. Ya, tata caranya bagaimana? 5 menit sebelum jam KBM dimulai, saya akan mengingatkan bahwa anak-anak sebentar lagi akan memasuki KBM matematika peminatan. Mohon untuk mempersiapkan HP dalam keadaan aktif dan sebisa mungkin WhatsApp juga dalam keadaan aktif. Ya, yang pertama kita akan berdoa dulu. Jadi nanti ketua kelas bisa memimpin doa di grup WhatsApp masing-masing melalui pesan suara. Ya, melalui pesan suara. Jadi misalkan ketua kelas 10 MIPA 1 misalkan Tulus ya, jadi Mas Tulus nanti ngasih pesan suara, silakan berdoa dimulai, nanti yang lain mengikuti. Yang kedua adalah absensi siswa. Jadi absensi siswa nanti masing-masing anak tinggal memberikan pesan melalui grup, misalkan Aditya hadir ya, Bayu ada, Cantika ada, Delima ada dan seterusnya. Nanti akan saya absen satu demi satu. Batas absensinya saya kasih batasan waktu 10 menit. Jadi kalau dia absen lebih dari 10 menit, maka saya anggap dia baru tidak datang di jam KBM saya. Nah, itu. Oke, di dalam grup WA nanti saya akan memberikan materi berupa pesan suara, berupa gambar atau berupa media file yang lain untuk memberikan materi kepada kalian. Dan juga akan saya lengkapi dengan channel YouTube saya ya, dan juga saya akan lengkapi dengan channel YouTube saya. Jadi alangkah lebih baiknya jika kalian hari ini sudah subscribe channel YouTube saya ya. Tulis saja nama lengkap saya, Buya Wiharto. Nah, itu. Oke, untuk anak-anak kelas 10 ya, untuk matematika peminatan yang kalian pelajari itu apa ya? Untuk kelas 10 yang saya akan membacakan KD-nya ya, KD yang kalian akan pelajari. KD untuk matematika peminatan kelas 10 ya, poin 3.1, mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. KD 4.1 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Nah, materi yang perlu kalian kuasai ya adalah apa? Kalian ingat kembali pepangkatan bulat positif, pangkat bulat negatif ya, 2 pangkat 3, 2 pangkat negatif 3. Nah, itu bagaimana mencarinya, itu yang perlu kalian kuasai. Untuk kelas 10, untuk kelas 11 3.1 KD-nya adalah menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. 4.1 memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. 3.2
membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Jadi teman-teman di kelas 11 MIPA, kalian harus mengingat kembali apa itu trigonometri, ya, apa itu sinus, apa itu kosinus, dan apa itu tangen dan sebagainya. Kalian ingat-ingat kembali itu. Jadi satu bab untuk kelas 10 dan kelas 11 selama 1 semester. Nah, itu di matematika peminatan. Ya. Jadi saya ucapkan sekali lagi selamat bergabung kepada saya. Ya, saya punya nomor WA. Nah, kalian ingin mengalami kesulitan dalam materi matematika peminatan, silakan WA saya, WA grup dan sebagainya. Saya juga punya channel YouTube. Nah, silakan subscribe channel YouTube saya. Ya, saya juga punya akun-akun yang lain, Facebook, Instagram, Twitter. Nah, itu ketik nama lengkap saya ya, nanti samakan fotonya dengan saya. Kalau sama berarti itu saya ya, kalau enggak ya itu bukan enggak saya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Dadah.